Coba bayangkan, kamu pulang kerja di malam hari, jalanan sepi, dan tiba-tiba kamu merasa diawasi. Di sebuah kota, ada teror yang mengintai setiap wanita yang berani melangkah sendirian. Inilah kisah nyata tentang vampir dari Zagłębia, pembunuh berantai yang membuat seluruh Polandia dicekam ketakutan. Pada akhir tahun 1960-an, di sebuah wilayah industri dan pertambangan di Polandia Selatan bernama Zagłębia Dąbrowska. Udara dingin, langit sering mendung, dan kehidupan para pekerja tambang dan pabrik berjalan apa adanya. Namun, di balik rutinitas itu, ada ketakutan yang merayap perlahan. Ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat tapi mematikan. Semua bermula pada tahun 1964. Seorang wanita ditemukan tewas secara brutal. Satu persatu para wanita menjadi korban serangan keji yang terjadi di malam hari, di jalan-jalan sepi, atau bahkan di sekitar rumah mereka sendiri. Pola kekerasan yang mengerikan ini membuat polisi kebingungan dan warga dilanda kepanikan. Ini bukan sekedar perampokan biasa. Pelaku tampak menikmati penderitaan korbannya. Total ada 14 wanita yang tewas, dan 7 lainnya selamat dengan luka parah setelah diserang. Bayangkan, 14 nyawa melayang dalam 6 tahun. Selama itu seluruh wilayah hidup dalam ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam. Para wanita tidak berani berjalan sendirian. Setiap bayangan adalah ancaman. Setiap suara adalah teror. Media dan masyarakat mulai menjuluki pelaku ini sebagai vampir dari Zagłębia. Bukan karena dia mengisap darah seperti vampir di film, tapi karena kekejamannya yang tak manusiawi, serangan malam hari yang mengerikan, dan aura gelap yang menyelimutinya. Mereka berburu siapa sebenarnya monster ini. Polisi mengerahkan sumber daya besar-besaran, melibatkan ribuan orang dalam penyelidikan. Ini adalah kasus terbesar dalam sejarah kejahatan Polandia saat itu. Setelah menelusuri banyak TKP dan menyelidiki banyak orang, polisi akhirnya mengerucutkan kecurigaan mereka pada seorang pria bernama Zdzisław Marwicki. Ia sering terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dan memiliki riwayat perilaku yang dianggap janggal. Namun, karena tidak adanya bukti fisik yang kuat, polisi belum bisa menahannya. Untuk memahami kegelapan seorang Marwicki, kita harus kembali ke tempat semuanya bermula. Jauh sebelum teror di Zagłębia meledak, Marwicki hanyalah seorang bayi yang lahir di sebuah desa kecil bernama Dąbrowa Rusiecka pada tahun 1927. Marwicki tumbuh besar di lingkungan yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang keras. Keluarganya dikenal memiliki reputasi yang cukup buruk di mata tetangganya. Akhirnya sering berpindah-pindah pekerjaan, dan sejak kecil, Marwicki selalu terbiasa dengan kehidupan yang serba kekurangan. Marwicki tidak menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dia hanya tamat sekolah dasar. Sejak usia muda, dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup, mulai dari menjadi buruh hingga akhirnya menetap di kawasan industri Zagłębia sebagai pekerja tambang dan pabrik. Banyak psikolog kriminal yang kemudian mencoba membedah masa kecilnya. Apakah lingkungan yang keras di desa kelahirannya yang membentuk karakternya? Ataukah ada sesuatu yang sudah patah di dalam dirinya sejak lama? Memasuki tahun 1970, polisi Polandia benar-benar berada di bawah tekanan luar biasa. Bayangkan, mereka menghadapi seorang pembunuh seolah-olah bisa menghilang seperti asap. Kasus ini bukan lagi sekedar urusan kriminal biasa, tapi sudah menjadi masalah nasional yang memalukan pemerintah. Pemerintah akhirnya mengambil langkah drastis. Mereka membentuk tim khusus bernama Operasi Anna, diambil dari nama korban pertama. Tidak tanggung-tanggung, mereka menawarkan hadiah sebesar 1 juta zloty bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang sang pelaku. Di masa itu, uang 1 juta zloty adalah jumlah uang yang fantastis, cukup untuk membuat siapapun menoleh. Ribuan laporan masuk dari warga yang saling mencurigai tetangga mereka, hingga akhirnya sebuah surat masuk dari seorang wanita yang ketakutan.
Wanita itu adalah istri dari Morawiecki sendiri. Dia melaporkan suaminya karena perilaku yang kasar dan aneh. Namun, ada satu detail yang membuat polisi bergidik. Sang istri curiga karena setiap kali ada pembunuhan terjadi, suaminya tidak ada di rumah. Polisi pun menyusun profil psikologi pelaku. Penyendiri, agresif, memiliki dendam terhadap perempuan, dan biasa bergerak di area gelap. Banyak elemen profil ini yang cocok dengan Morawiecki, ditambah dengan tekanan publik yang semakin tinggi. Pada tahun 1972, polisi akhirnya menahan Morawiecki, salah satunya demi meredakan ketakutan warga. Tapi polisi tidak berhenti di sana. Mereka juga menyeret saudara-saudaranya, seperti Jan dan Hendrik. Persidangan kasus Morawiecki menjadi sorotan besar bagi seluruh Polandia. Jaksa menghubungkan Morawiecki dengan belasan serangan dan pembunuhan yang terjadi. Namun, banyak bukti yang diajukan dinilai lemah atau tidak konsisten. Sebagian warga yakin ia hanya dijadikan kambing hitam. Tetapi, pemerintah saat itu sudah terlanjur ingin kasus teror ini cepat selesai. Proses hukumnya pun tak kalah dramatis. Morawiecki diadili bersama beberapa anggota keluarganya yang dituduh membantunya. Persidangan ini menjadi sorotan utama di Polandia. Publik ingin tahu mengapa, apa motif di balik kejahatan-kejahatan brutal ini. Pada akhirnya, Morawiecki dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1977. Meskipun kota itu akhirnya tenang kembali, kasus ini ternyata masih menyimpan banyak kontroversi. Hingga hari ini, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Morawiecki benar-benar pelakunya? Banyak yang percaya bahwa dia hanyalah kambing hitam, korban dari sistem politik yang ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan kasus besar ini. Ada teori yang mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya tidak pernah tertangkap. Kisah ini tetap menjadi salah satu kasus paling kontroversial di Polandia, karena kebenaran di baliknya terasa seperti sengaja dikubur dalam-dalam oleh waktu. Ada satu kebenaran yang tak bisa disangkal, teror itu nyata, ketakutan itu nyata, dan bekas lukanya masih terasa hingga kini. Terkadang, monster yang paling menakutkan bukanlah yang muncul dari kegelapan lubang tambang atau cerita fiksi, melainkan ia yang bersembunyi di balik wajah manusia biasa yang kita temui setiap hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah Morawiecki benar-benar pembunuhnya? Atau ada misteri lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.